Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Gero Ringma dengan NIM 2311040. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang landasan pendidikan psikologis. Landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas tentang informasi tentang jiwa ataupun psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Ruang lingkup landasan psikologis. Dalam pendidikan, ruang lingkup landasan psikologis mencakup mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan, tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar seorang guru, dan tingkah laku belajar mengajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Untuk apa psikologis dalam pendidikan? Perilaku mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini mencakup dengan 1. Kesiapan, 2. Kesehatan mental, dan 3. Minat dalam belajar. Dan ada tujuan dari landasan psikologis, yaitu mengenal dan memahami peserta didik, mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam belajar mengajar, membantu peserta didik dalam menghadapi permasalahan yang mereka punya, memberikan pembelajaran pengajar terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Adapun pentingnya psikologis pendidikan bagi seorang guru, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, dan kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberi bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Yang keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Yang kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Dan yang keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya dan menilai hasil pembelajaran yang adil. Landasan psikologis penentu pendidikan. Pertama, ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, mengelola informasi yang diterima. Yang kedua, ada karakter belajar. Karakteristik belajar menurut Tadkirohatun Muspiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, attitude, perilaku, atau motivasi dan keterampilan skill. Karakteristik yang disukai peserta didik usia sekolah dasar diantaranya yaitu senang bermain, seperti senang belajar menggunakan metode permainan yang menyenangkan, senang bergerak seperti anak didik menyukai pembelajaran yang memiliki banyak penggunaan, gerak seperti belajar sambil diperagakan, anak senang bekerja dalam berkelompok. Peserta didik lebih senang bekerja berkelompok karena bisa berdiskusi dengan teman dan berbagi hasil pemikiran bersama. Multiple intelligences. Multiple intelligences adalah teori kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi 8 modalitas. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika. Adapun contoh dari kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan linguistik, seperti kecerdasan belajar bahasa asing, intrapersonal, seperti dalam menganalisis dan mengkaji diri sendiri. Ada juga kecerdasan jasmani, seperti kecerdasan atau bakat dalam belajar suatu kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. 4. Landasan psikologis pendidikan. Pertama, ada memahami perbedaan siswa. Kedua, ada menciptakan pembelajaran yang kondusif
Dan yang ketiga, memilih strategi pembelajaran. Keempat, memberikan bimbingan kepada siswa. Dan yang kelima, motivasi belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.